Haleluya. 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 Puji Tuhan, dia berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebenarnya kita mau khotbah apa saudara? Kenapa? Karena pria-pria pada malam hari ini sudah dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Amin. Seperti ini di muka ini luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau pria-pria diubahkan, iblis paling takut kalau pria diubahkan. Amin. Karena ini orangnya iblis dulu kau bertobat. Jadi saudara, saya berani katakan kalau pria-pria diubahkan, terjadi perubahan yang dahsyat dalam rumah tangga. Amin. Saudara, ini 123 bukan kebetulan. Angka 123 kalau orang pekode dalam pelayanan pria 1, 2, 3. Saya itu katakan yes, pria sejati, yes, yes, yes. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi masalah kendala dalam gereja-gereja Tuhan menurut survei kami. Paling bermasalah di gereja-gereja Tuhan, para pria. Benar atau tidak? Gembala-gembala bagaimana? Paling banyak ibadah siapa? Pria atau wanita? Kalau doa semalam suntuk, siapa paling banyak? Wanita doa semalam suntuk, pria berdosa semalaman. Mardi Tondano itu, kan di sini ada yang begitu. Puji Tuhan. Saudara, ada pepatah katakan tidak dikenal, tidak disayang. Makanya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Raymond Mea asal Tondano. Kalau bapak penghubung ini so share tadi, sobatku kenal. Saudara, saya bertumbuh tinggal, saya bukan anak gembala, bukan orang tua yang setia kepada Tuhan, tapi orang tua tidak setia kepada Tuhan. Papa tentara. Orang Tondano kalau tentara bukan dekat dengan Tuhan, dekat dengan botol. Benar atau tidak? Saudara, kami dididik sangat keras sehingga kami bertumbuh keras. Dan ketika jadi orang Tondano laki-laki kalau bukan nakal bukan orang Tondano. Saya itu saudara. Saya dulu sering ajak orang, banyak pria-pria kita ajak bawa ke neraka. Kenapa? Karena saya pernah memegang satu wadah supporter Pers Minasa, DP ketua kita. Kita pe anak buah 6.000. Setengah kita kasih mabo. Kemudian saya dipercayakan menjadi ketua Satgas Partai Golkar Bina. Semua tuh nakal-nakal di Tondano diambil dari Tompasok baru sambil ada 300 orang. Serta cek per cek paling banyak Pantai Costa. Mar kalau mau suruh, dorang nanti tampil kalau perkemahan Pantai Costa dong piambe kapleng dorang tuh di muka, termasuk kita tuh satu. Mar kalau ibadah-ibadah jarang ditemui pria-pria yang demikian, tapi di wilayah sini akan terjadi satu kegerakan yang besar. Amin. Katakan amin. Saudara, kalau pria setia kepada Tuhan, iblis takut masuk. Makanya target operasi dari kuasa kegelapan kepala rumah tangga. Karena kepala rumah tangga tahu DP tugas cuma kepala rumah tangga, raja harus dihormati. Ada satu tugas dari pria yang pria tidak tahu, tugas mereka sebagai imam. Amin. Tapi pria-pria yang hadir pada malam hari ini tahu tugas dan fungsi seorang pria. Artinya seorang imam dia yang membawa seisi keluarga datang kepada Tuhan. Paling fatal kalau pria nih tahu gereja, nih tahu siapa yang mau bawa kepada Tuhan untuk keluarga. Amin. Sama dengan payung. Payung dia kalau dia begini ujang aman. Coba tak putar begini. Kalau panas aman. Coba kalau ujang rusak tuh payung. Demikian pula dengan rumah tangga Kristen. Amin. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita orang memang sampah rusak. Tapi kita mendapat kasih karunia Tuhan. Makanya kita share kepada bapak-bapak yang ada pada malam hari ini. Kalau pria-pria yang ada di sini dong so tahu. Kita tidak takut-takut bicara itu dosa dan kesalahan. Amin. Torang telanjangi kuasa kegelapan. Amin. Supaya dia lari terbirit-birit. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, saya dipanggil Tuhan bukan dipanggil untuk pulang. Kalau dipanggil pulang itu mati. Kita petampa pasti di neraka. Karena kita tidak tahu apa firman, kita tidak tahu apa itu gereja. Tapi puji Tuhan, kita pikir-pikir apa kita dapat perhatian Tuhan. Kita bertanya, waktu mendapat perhatian Tuhan, kita bertanya, Tuhan, apa kita kelebihan? Apa itu Tuhan? Dali apa kita tuh kelebihan sampai kita Tuhan panggil mau jadi hamba Tuhan? Saudara, kita jadi hamba Tuhan bukan kita pengangguran. Kita direktur satu perusahaan, kita kontraktor.
Pada waktu itu jaya orang. Pak penghubung tahu, Bupati 2 periode Minahasa Frekeruntu, kita pe bos, kita link 1. Papa Ani gubernur, Bapak Sarundayang. Proyek gampang sekali mau dapat, tapi habis gampang sekali. Kenapa? Karena hidup di luar Tuhan. Ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani, semua kita perusahaan tak jual. Semua saya tinggalkan, fokus kepada Tuhan. Ngana mau jadi pendeta, mau dapat apa? Apalagi pendeta Pentekosta. Saya bilang, orang 1 bulan 30 hari. Amin. Tapi kalau kita sampai saat ini kita melayani 8 tahun, kita tidak berpikir mau jadi gembala. Mari kita jadi gembala. Puji Tuhan, kita jadi gembala saudara. Kita sekolah Alkitab tahun 2012-13 kelas 1. Masuk kelas 2, nendak rencana masuk kelas 2. Tapi ada satu setan besar yang saya injili, saya layani. Kalau tak lepas dia lebih bahaya. Makanya kita layani. Dia bilang, baron sekolah Alkitab di seluruh Indonesia, nendak ada sekolah Alkitab yang betul. Kita bilang, Kiafana bilang begitu bro. Karena DP doi 1 bulan DP gaji 300 juta. Di Jakarta pendeta dari Manado pergi, Mar dia bilang tidak ada pendeta dari orang Pentekosta. Mar mungkin ada, Mar ini mau bilang. Dia bilang begini, Pak pendeta kan yang boleh minum, yang boleh isap rokok, yang boleh batelang tuh binatang tanah itu. Toh? Oh kita kan pendeta cuma di Tondano. Berarti orang Tondano tuh pendeta itu. Kong tuh hamba Tuhan itu orang Sangir. Pronto sama dengan kita. Dia semua melayani di sini tuh lalu. Dan saudara, saya bilang ada satu sekolah yang Ana belum pernah pergi. Ngana so pernah dengar sekolah itu paling luar biasa. Di mana bro? Saya bilang sekolah Alkitab Lengoan. Kalau Ngana serius bergabunglah bersama sekolah. Angkatan 72 dia pergi. Kita nak berpikir mau masuk kelas 2. Martu pengawas bilang kalau Ngana nak jaga pedia, kita nak mau terima. Jadi kita jaga pedia. Kita masuk kelas 2, dia masuk kelas 1. Puji Tuhan dia sekarang semua melayani dengan dahsyat dan luar biasa. Kalau 2 minggu kemarin mereka penginjil jalanan. Saudara, saya juga ketika selesai sekolah Alkitab, pelayanan saya di penjara-penjara. Kenapa saya bisa ke penjara? Karena kita mantan warga binaan. Jadi itu penjara pemodel kita tahu, blok pemodel kita tahu. Jadi kalau mau cerita penjara, mau cerita hidup di penjara, kita pernah mengalami. Amin. Tapi kemurahan Tuhan saya dipenjarakan 9 bulan pertama, kedua 9 bulan. Jadi kelas 1 9 bulan, kelas 2 9 bulan. Dan saya boleh berdiri depan ibu bapak saudara, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya dipercayakan tahun kemarin masuk dalam tim Komisi Daerah Sulawesi Utara, KDP 3 Sulut. Pada waktu itu saya cuma anggota. Itu ketua bidang pelayanan anak muda, penjara, premanisme, dan jalanan itu James Tombeng. Sekarang Tombeng kepala biro penginjilan. Waktu orang rapat dia bilang, bro kita dapat lihat penjahat. Mari kita tidak pernah masuk penjara, kita bukan preman. Jadi dia tolak itu kepala bidang itu. Waktu dia tolak dia telepon Om John Awoy. Ketua kita mengundurkan diri. Kita bukan penjahat, memang dapat lihat penjahat, mari bukan penjahat. Konde bilang, siapa yang cocok? Om John bilang, ada tuh tapi anak buah yang cocok. Tunjuk kita saudara. Jadi dipercayakan, tapi sebelum masuk ke DP 3 Sulut, kita semua menginjil. Di penjara-penjara, di jalanan. Di penjara itu pendeta-pendeta Batato itu, Tuhan percayakan kita layani di penjara. Ada 5 pendeta. Haleluya. Sekarang saya dipercayakan juga di KDP 3 Sulut di bidang itu. Tapi bukan naik pangkat, turun pangkat. Kita di paling bawah sekali, masih penghubung penama itu di atas. Tapi bukan soal jabatan. Amin. Tetapi tanggung jawab untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Puji Tuhan. Berterima kasih, kita tidak pikir-pikir cuma mau ibadah cuma 8 orang, 9 orang. Ternyata ini luar biasa. Mari ini akan terjadi kegerakan yang besar. Berbicara tentang pria saudara, kami sudah bikin acara di Tabang. Kode dari talaut itu warna hijau. Jadi ini hitam, DP kerak hijau. MOC, Man of Covenant, DP Ketua Pendeta John Awoy. DP pembicara Pendeta Ishak Tulus dan Vinky Da Costa. Yang bicara di depan ini cuma anak buah. Jadi kita mau bicara cuma DP kuli. Nanti DP daging, nanti yang bersangkutan yang sampaikan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya ada di tempat ini, saya didampingi oleh wanita penolong yang luar biasa. Asal Talaut. Nih, Tabang. Marga Tindige, Swaner Tindige Peponakan. Tuhan pertemukan menjadi wanita penolong saya. Haleluya. Dan kami melayani dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian sedikit perkenalan saya dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tema khotbah saya pada malam hari ini saya beri tema bagaimana mencari perhatian Tuhan. Amin. Karena saya merasakan kasih karunia perhatian Tuhan, itu saya share kepada saudara. Makanya saudara, kita diajar khotbahkan apa yang engkau hidupi, hidupi apa yang engkau khotbahkan. Amin. Makanya tema khotbah saya malam hari ini saya beri tema bagaimana cara mencari perhatian Tuhan. Amin. Dengan terang dapat perhatian dari penghubung, so senang. Perhatian dari majelis wilayah, so senang. Apalagi dapat perhatian Tuhan. Amin. Tetapi untuk mendapatkan perhatian Tuhan, ada faktor-faktor tertentu yang harus kita lakukan. Ada syarat-syarat tertentu yang harus kita lakukan. Amin. Kita akan baca dasar kebenaran firman Tuhan, Lukas pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. 2 ayat saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi rema berkat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Lukas pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-9 dan 10. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan secara bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga. Puji Tuhan. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Katakan amin. Saudara, kata Yesus kepada siapa? Saudara, kalau kita baca mulai ayat yang pertama, ini cerita tentang Sakeus. Saudara, ini satu cerita ini, cerita yang sangat dahsyat dan luar biasa. Latar belakang dari Sakeus kita tahu dia jemaat yang setia. Dia orang berdosa, dikategorikan sebagai penjahat, sebagai pembunuh, sebagai pembohong menurut orang Yahudi. Karena dia tidak mengenal Tuhan. Latar belakangnya dia pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Jadi pada waktu itu dia dianggap musuh. Dia dianggap penjajah. Karena dia meminta pajak melebihi dari yang ditargetkan. Haleluya. Toh kalau lihat di pasar-pasar itu tagih-tagih pajak siapa? Sama tuh preman-preman sekarang ada di pasar dorang tuh bapak tagih pajak. Tapi kalau di sini kita kenal, kalau di Tondano kita anak buah semua tuh bapak tagih pajak. Kita biasa bilang, "Pak, bah masuk nak ya bah bayar." Tapi bilang dorang tuh kenal kita. Mar lama-lama saudara preman-preman kau Pak pendeta. Serta dia bilang, "Pak pendeta boleh jadi pendeta." Baru share. Jadi kita menginjil di pasar-pasar saudara. Ini preman, "Pak pendeta tempo apa membuat KKR di pasar?" Tapi nanti kasih informasi. Karena mereka itu butuh lawatan. Amin. Ada kan pendeta lihat setengah mata, aduh preman-preman mau dapat apa pada dia. Kita saudara jemaat ada cuma berapa kakak tapi preman-preman. Dong datang hampir siang, dong datang tengah malam, kita mesti layani. Karena kita dulu begitu. Tapi puji Tuhan banyak yang diubahkan. Kita ingin tahu di sini. Maka kalau firman Tuhan yang berkata, pria-pria akan dilawat oleh Tuhan, akan terjadi perubahan yang besar. Mulai dari lirung sini terjadi kegerakan yang besar, pria-pria diubahkan dan dia mengalir ke tempat-tempat yang lain. Amin. Kalau pria-pria diubahkan membawa dampak pengaruh. Pertama di keluarga, kedua di gereja. Pasti ini pria-pria kedua orang tuh lebih dulu di gereja. Tapi kan di gereja-gereja lain pria-pria aduh biar so cungkil kiri kanan so model cara tetap parah. Mari kita yakin mulai malam hari ini akan terjadi kegerakan yang besar. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini cerita yang sangat luar biasa. Kalau ayat pertama bilang Tuhan cuma mau melintas di Yeriho. Artinya melintas cuma mau lewat. Benar atau tidak? Tuhan Yesus cuma mau lewat. Tetapi apa yang menjadi penyebab sampai Tuhan Yesus cerita Alkitab ini sampai singgah di salah satu rumah? Haleluya. Kong saudara yang kasih dalam Tuhan, dia singgah di rumahnya Sakeus. Kong tuh orang-orang yang ikut dengan Tuhan Yesus bersungut-sungut. Kiapa Tuhan Yesus singgah orang berdosa di rumah? Kiapa Tuhan Yesus singgah penjahat di rumah? Yang bicara begitu siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Siapa ini murid-murid Tuhan Yesus? Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang sungut-sungut. Ini sungut-sungut salah satu dosa yang membuat orang percaya tidak maksimal di hadapan Tuhan. Benar atau tidak?
Mestinya itu sungut-sungut diganti dengan bersyukur. Karena ini bersungut-sungut, bangsa Israel banyak yang mati. Betul atau tidak? Saat ini banyak pria-pria yang mati kemaksimalannya karena banyak yang bersungut-sungut. Oleh dan sebab itu ini sungut-sungut orang harus ganti dengan ucapan syukur. Karena kuasa ucapan syukur mengandung kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini Sakeus ini saudara dia bilang seperti saya katakan kepala pemungut cukai. Orang Yahudi marah sekali pada dia, kenapa? Dia sangat kaya, orang pandang dia penjahat. Dia kategori penjahat. Tapi saudara ada satu yang luar biasa. Kenapa Tuhan dia mendapat perhatian Tuhan? Ada 4 bagian yang akan share pada malam hari ini. Ada 4 bagian kenapa Sakeus mendapat perhatian Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita semua pada malam hari ini pasti mendapat perhatian Tuhan. Katakan amin. Jadi pria-pria yang hadir pada malam hari ini, saudara ada di tempat ini bukan karena Bapak Gembala ada orang yang ajak. Anda datang di sini karena kuasa dari Roh Kudus. Amin. Anda hadir di sini, Anda dengar kebenaran, praktekkan, Anda akan dipulihkan. Anda dipulihkan, Anda akan diubahkan, dan yakin dan percaya Anda pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Kenapa demikian? Karena orang mempunyai Allah yang dahsyat dan luar biasa. Contoh di botak ini dia, nak berharga, sampah, orang paling benci, tapi ketika ada di tangan Tuhan, ketika didaur ulang menjadi hamba Tuhan, kau tidak takut-takut sampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan dulu pendusta Tuhan boleh mau pakai, sekarang Tuhan sopan jadi pendusta. Amin. Itu makanya dia bilang lebih baik mantan preman jadi pendeta daripada pendeta jadi preman. Sekarang banyak pendeta still preman. Marditi Talaut sini tidak ada. Itu lebih banyak. Iya betul. Iya betul tuh. Ini orang Tondano, ini penghubung. Ya kalau kita mau lihat ini bekas oleh penjahat menjadi pendeta. Soalnya model-modelnya bersama. Jadi sekarang dulu kita saudara ini 300 orang ini, tukang-tukang dia cerita tadi salah satu tapi ponakan, tukang-tukang begini. Tuhan tangka semua mau melayani Tuhan. Nanti satu waktu orang mempunyai planning, mungkin akhir bulan depan kami akan datang sini full team. Mantan-mantan preman mau datang di Lirung. Haleluya. Nanti itu worship leader dengan tuh teman-teman di belakang mau jadi terempe plan altar. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Karena apa? Anda melayani Tuhan, ada berkat khusus yang Tuhan siapkan. Amin. Dan kita kontraktor, kita tinggal, kita jual tapi perusahaan, kita kerja di PT Kayu Salib. Tapi tidak pernah kehabisan, kekurangan banyak. Kalau GPDI kan pendeta Pantekosta kekurangan, jangan pakai mul, pakai tuh buku-buku. Jadi berlutut Tuhan, bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena saya sudah sampaikan kepada jemaat sini, ukuran yang sedikit bukan berarti tidak cukup. Ketika orang mengucap syukur, itu berkat Tuhan akan limpah ruahkan. Amin. Demikian pula dengan pria-pria yang hadir pada malam hari. Ketika Anda diberkati oleh Tuhan, jangan lupa lebih setia kepada Tuhan. Kong jangan lupa minta kita nomor rekening, nomor telepon. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. 4 bagian yang menjadi penyebab kenapa Sakeus mendapat perhatian Tuhan. Yang pertama, kenapa Sakeus mendapat perhatian Tuhan? Yang pertama, Sakeus mempunyai kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Yesus. Amin. Sama dengan bapak-bapak, pria-pria yang hadir malam hari ini dan ibu-ibu mempunyai kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena dia mempunyai kerinduan yang besar, dia berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan. Benar atau tidak? Saudara, waktu dia mau berjumpa dengan Tuhan, banyak orang yang menghalang-halangi dia. Benar atau tidak? Sakeus itu kan sedikit tinggi. Toh? Haleluya, pendek. Saudara, bapak-bapak yang mau datang ibadah ada kalanya dihalang-halangi. Kebanyakan halangan datang dari rumah sendiri. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, maksudnya bapak-bapak mau setia, ibu tambah dorong. Ngana mau ibadah, ngana nak pernah pergi malu selesai. Ini bahaya. Ini wanita bukan wanita penolong, wanita pengerongrong. Karena tugas dan fungsi seorang wanita itu wanita penolong, mendorong suami agar supaya setia beribadah. Amin. Ini Sakeus waktu dia dihalang-halangi dia tidak habis akal. Dia berusaha mencari cara untuk berjumpa dengan Tuhan.
Amin. Apa yang dia lakukan? Alkitab mencatat dia berlari. Dia berlari dan dia panjat pohon ara. Saudara, ini Zakeus orang kaya. Jadi dia pakai pakaian kira-kira baju yang mahal. Saudara boleh pikir orang kaya kalau menurut pandangan saya mau naik pohon itu jarang mau dapat. Tetapi dia mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan dia naik. Saudara mau naik gampang, mar mau turun tuh siksa. Benar atau tidak? Saudara, dia berlari artinya dia berusaha, dia berlari, Alkitab mencatat dia berlari mendahului orang banyak. Berarti dia lari lebih cepat. Sampai di muka dia naik di atas pohon. Siapa mau sangka Tuhan Yesus lewat di situ? Tapi kalau Tuhan yang atur langkah-langkah kita, pasti akan bertemu. Amin. Tuhan mengatur setiap langkah-langkah orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, torang semua yang hadir pada malam hari ini. Amin. Jadi dia berusaha lari secepatnya Tuhan. Jadi dia pertama mempunyai kerinduan, yang kedua dia mempunyai tindakan dan mempunyai usaha. Amin. Sehingga ketika dia naik pohon, Tuhan Yesus lewat situ. Tuhan Yesus pilih apa dia? Zakeus, turun. Kita mau singgah nggak ada rumah. Begitu tuh Alkitab bilang tuh. Saudara, yang pertama Zakeus mempunyai kerinduan, yang kedua Zakeus mempunyai tindakan dan usaha. Itu ayat 1 sampai ayat 4. Toh? Saudara, dan yang ketiga ada pengorbanan. Pertama korban waktu. Toh? Korban tenaga. Toh? Yang paling luar biasa itu korban harga diri. Biasa orang kaya kan suruh, ngana naik itu sana. Orang kaya cuma ya perintah dengan ini. Naik, apalagi kalau ini besar. Ya, ngana begini. Pergi. Mar ini saudara, dia naik sendiri. Yang aneh ini Zakeus, Tuhan bilang, Zakeus turun kemari. Dari kita mau singgah ngana firman. Dia turun dengan cepat. Saudara bayangkan dia nintau naik pohon. Kong tuh dia sampai di atas dia mau turun. Kalau dia bawa polo, hancur semua daripada ada ini. Luka-luka. Tapi dia nak pusing. Ketika disuruh turun, dia turun dan Alkitab mencatat dia menerima Tuhan dengan sukacita. Amin. Dia menerima Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Dia mendapat perhatian Tuhan. Tuhan, orang saudara, kita pernah saudara, kita masuk penjara mau tender proyek, dorang backing kita mesti ada kasus. Dari itu tamang-tamang kan sebab aku tahu proyek 40 biji, 40 orang dapat tuh nama-nama so ada. Don tahu kita dapat. Don kasih miras pe kita, kontong bakalai di pasar, di plaza situ. Polisi tangkap. Polisi tua-tua mau tangkap kita don ya, biar kayak pangana. Tak suka mendapat tangkap. Mar kita orang backing waktu itu lantaran mau dapat proyek kita mau dapat tangkap. Mar tamang kasih mabo, kita bakalai dapat tangkap. Akhirnya tuh proyek orang lain yang dapat. Saudara, gunung lapor, Pak, kenapa Mia ada di penjara? Kenapa dia di sana? Kenapa dia bikin kacau dia begini? Kasih biar apa dia? 3 hari dia nak lia-lia di rumah dinas, Nal, Mia sekolah belum? Masih di dalam, kasih keluar jo dia. Jadi kita keluar penjara saudara. Waktu keluar penjara pergi di stadion Maesa Tondano, kontu pemborong pe banyak dah pergi bakuta. Kita nih mau pergi, ajudan datang sampai di rumah. Bapak ada panggilan. Bapak di mana? Ada di stadion. Kita kebetulan ketua wadah supporter Persmin pada waktu itu. Waktu Bapak bahagia begini, kita bahoba begini. Kau tak sambunyi, kau bupati panggil. Semua yang ada di sebelah itu mau pergi. Kita bukan. Itu Mea. Oh senang sekali dapat panggil. Demikian pula kita. Sedangkan manusia cuma panggil tong senang sekali. Bupati panggil tong senang sekali. Amin. Apalagi Tuhan. Amin. Jadi bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, kalau hati Anda sudah dijamah, ada gerakan kuasa Roh Kudus, jangan keraskan hati. Amin. Melangkah dengan iman, karena firman Tuhan bilang, ketika orang melangkah dengan iman, orang membuka pintu berkat datang melalui kita. Apapun rencana Anda, kalau Anda mengandalkan kekuatan Anda, semua akan gagal. Tapi kalau Anda mengandalkan Tuhan, semua pasti diberkati Tuhan. Itu firman Tuhan bilang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan dapat panggil, apalagi Tuhan yang panggil. Saudara, ini yang luar biasa. Ini sosok dari Zakeus, kenapa dia mendapat perhatian Tuhan. Yang keempat, dia mempunyai pengakuan yang tulus, pengakuan yang murni. Apa itu kira-kira? Saudara, orang baca supaya dapat tahu saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Dia ayat 8 kalau tidak salah.
Ini saudara, dia pengakuan, nendak tanya. Ada saudara jemaat Tuhan, bahkan dosa jemaat Tuhan, dia pendeta sudah tahu nendak. Orang betul-betul, toh, berdusta. Mari di sini tidak ada tuh begitu, di Tondano banyak tuh begitu. Dia bilang begini, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, perhatikan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah orang ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, itu pengakuan yang tulus, itu yang Tuhan mau. Makanya orang ada satu power statement, dibilang begini, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Amin. Jadi saudara, kalau bapak-bapak paling gengsi mau mengaku dosa. Toh? Mari itu di Tondano, bapak-bapak di sini tidak sama dengan di Tondano. Bapak-bapak di sini bapak-bapak yang luar biasa. Kenapa? Baru pujian penyembahan tadi semua tabongkar ini. Iblis lari. Baru pujian penyembahan, apalagi kalau ada pengakuan yang tulus dari hati. Toh? Dia bilang begini. Dia bilang setengah kalau ada dari harta dia kasih ke orang miskin. Sekiranya ada yang dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Karena dia peras, dia ambil 2 kali lipat. Dia kali 2 dia kembalikan. Ini pengakuan yang luar biasa. Dan Tuhan bilang begini, yang bicara Tuhan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang pun ini anak Abraham. Makanya ada satu power statement dari pria. Dia bilang keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Anda ingin dipulihkan, Anda harus terbuka. Kalau Anda tidak terbuka, Anda tidak akan dipulihkan. Biar lagi mau berdoa sampai jungkir balik, doa Anda tidak akan dijawab oleh Tuhan. Kok pengakuan begini, dosa yang Anda akui 50%, 50% diampuni, masih ada 50%. Makanya bikin pengakuan 100%. Menyerahkan totalitas hidup hanya kepada Tuhan. Kalau orang radikal dengan Tuhan, Tuhan radikal dengan orang. Amin. Dengan orang lain hidup sama dengan kita dulu. Hidup di luar Tuhan mau mati nak takut. Apalagi hidup dalam Tuhan. Makanya kita sampaikan berita kita nak takut-takut. Karena ada jaminan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan kita tahu itu firman, itu suara Allah. Orang yang mendengar kalau dia dijamah di laut oleh Tuhan, dia akan berlutut. Kenapa? Saya pernah melayani dengan teman itu, orang pelayani itu. Tuh bapak-bapak DP pangkat bakat, 1 bunga, ada yang 1 bintang. Kalau orang duduk, memang. Maka ketika dengar kebenaran firman Tuhan mulai talucur di tempat duduk. Petalucur tuh kau masuk. Ini kira tuh mau takut nih seragam. Lantaran nope hati Tuhan so jama, 1 bintang kalau air mata. Karena kau nih jago piba ganti, dong piba ganti. Kau jadi sama dengan orang. Mulai isi itu firman, mulai isi itu firman. Apalagi orang ini tentara-tentara kerajaan sorga. Haleluya. Pria-pria yang dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Jadi saudara, itu pengakuan itu yang Tuhan tunggu. Oh Tuhan, Bapak dihungsan, oh Tuhan kita itu Tuhan. Oh no, kita sudah tahan, tak semua mengaku. Tahan dulu, nanti sebentar. Jangan dulu mengaku sekarang. Haleluya. Dari masih ada 1 bagian, 1 sesi, baru Bapak mau mengaku, silakan. Mau menangis, ingus, mau meleleh, air mata, ndak usah takut. Kalau Anda menyanyi pujian laki-laki, kalau menangis, kalau dius, itu Tuhan sojama. Ada laki-laki serta menangis, dia lap. Mari ini pantai Costa Heranan ada yang begitu. Kalau Anda menangis memang itu pujian penyembahan, bilang orang gila. Mari tuh gila itu dia lantaran tergila-gila. Ini Daud ini Tuhan sayang sekali. Salah dia bilang cuma 1, jangan ambil itu mau ambil itu pangkat. Kekayaan segala mau boleh ambil. Cuma dia bilang cuma 1, itu roh yang ambil. Amin. Pria-pria yang ada malam hari ini, roh yang ada sekarang sementara menyala-nyala, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Makanya firman bilang, janganlah kerajidanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ada 1 pria tadi baku dapat dengan kita. Mari kita nak mau bilang siapa dia nama. Dia bilang, sudah sobat cerita yang biar anak kerja. Tapi dalam hati kita mau bilang anak kerja for Tuhan, akhirnya upah kecil, besar sama dengan kita. Itu proyek besar kita tolak. Kita bilang Pak Kepala Dinas, kita sudah mau buat proyek, kita semua kerja proyek Tuhan. Dia bilang gila ini maksudnya proyek 200 juta tolak. Kalau kerja itu 80 juta tuh keuntungan. Mar sama tapi 80 juta kita dapat kurang kira besok kita mati, kita masuk neraka.
Biar jangan dapat doi di dunia, tapi kita melayani Tuhan menjangkau bapak-bapak banyak yang terhilang. No ini bapak-bapak 80 yang terhilang kalau diberkati dong pasti cari bagi kita. Biar orang cuma minum kopi di lota. Iya toh? Iya toh Bapak Hubung ada tas sobaron kesana ada tetangga minum kopi bagus. Mari nanti berikut Joton datang minum kopi di situ. Jadi saudara-saudara yang kasih yang Tuhan tunggu, pria-pria kalau terbuka, pertama terbuka pada diri sendiri. Bilang di sebelah kanan, kawan orang dua itu. Coba bilang di sebelah kanan. Dapat lihat waktu buka-buka. Oh, ngana itu. Iya Allah, kita sudah tahan, kita semua mengaku, kita semua menyerah apa Tuhan. Haleluya. Karena saudara, ini mau menyerah apa Tuhan pilihan. Kalau Anda sudah tergerak untuk terbuka-terbuka malam hari ini, jangan tahan-tahan. Kenapa? Karena dalam Alkitab saudara, ada orang yang dalam Tuhan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, cuma lantaran persoalan sedikit dia tinggalkan Tuhan. Mar bapak-bapak yang ada malam hari ini, muka-muka prajurit semua, tidak ada yang mau tinggalkan Tuhan. Dalam Alkitab saudara ada satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Cuma masalah kecil mereka tinggalkan Tuhan. Cuma masalah puru. Oh orang sini tahan ya puasa 1 minggu boleh. Apalagi cuma 1 hari. Iya toh? Siapa ini pria ini? Ini kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab. Cuma masalah kecil dia tinggalkan Tuhan. Saudara ini pria ini lantaran terjadi kelaparan di tempat itu, dia tinggalkan Bethlehem. Kalau dia pergi di tanah Moab. Artinya begini saudara, Bethlehem rumah keberuntungan, rumah roti. Oh, cuma ujian kecil dia pergi di Moab. Moab saudari orang-orang yang tidak mencari Tuhan, penyembahan berhala di sana. Dia pergi di sana. Dan apa yang terjadi? Ini pria ini mati saudara. Kong DP anak 2, pria 2 ini kawin. Cuma 10 tahun mati lagi di 2 pria ini. Haleluya. Jadi kalau ada di dalam Tuhan, tetap dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Persoalan seperti tadi itu, apapun yang terjadi, itu pujian tadi itu, kalau orang menyerah apapun yang terjadi Tuhan tahu, oh ini dia kebutuhan ini. Dia tidak akan tinggalkan Tuhan, dia setia sampai mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Makanya orang power statement sampai anak-anak muda, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak dapat diganti dengan yang lain. Amin. Semua pria ini karena meninggalkan Tuhan, ada akibat. Dan ada satu saudara, satu pria yang diperhadapkan dengan persoalan dan masalah. Waktu jadi kelaparan, Tuhan bilang, dia pergi di Gerar. Pergi di Gerar saudara, kongan Tuhan bilang, anak tinggal situ jangan pergi di Mesir. Tinggal di Gerar. Dia tidak pergi di Mesir banyak makanan. Dia tinggal di Gerar. Terjadi satu kelaparan. Kon Tuhan perintah, bro, ngana menabur. Bayangkan waktu dia coba mau makan saudara, nak mau cukup lagi kelaparan, suruh menabur lagi. Makanya kita bilang baca mata di sini. Itu berkat itu jadi 2 bagian. Roti dimakan habis. Itu setengah jadi benih ditabur. Sama dengan milu. Apa teh? Warenga. Apa teh? Apa? Tuh jagung milu sini apa teh? Tapi bahasa. Cuma 1 biji begini kon tanam. Setelah dia bertumbuh dia keluar 2 tongkol. Koncu dia itu berapa biji? Toh, ini pria ini setengah dia makan, setengah dia tabur. Kok Alkitab catat, tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Dia menjadi kaya dan sangat kaya. Kenapa dia diberkati oleh Tuhan? Cuma satu DP kunci. Dia taat kepada firman Tuhan. Amin. Siapa DP nama? Ishak, anak perjanjian. Akhirnya ada waktu dia anak perjanjian, tapi dia mengalami proses. Amin. Orang ini pria-pria yang hadir pada malam hari ini, umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, orang ini umat pilihan Allah. Amin. Jadi kalau ada pergumulan, ada persoalan, ada masalah yang orang hadapi, jangan pandang persoalan masalah itu dari sudut pandang manusia. Amin. Lihat persoalan masalah itu dari sudut pandang Allah. Kalau Anda lihat dari sudut pandang Allah, Anda akan mendapat kekuatan dan Anda mampu menghadapi persoalan itu. Amin. Kita pernah alami saudara. Jadi kita berani bilang ke ibu bapak saudara, pergumulan berat sekali. Mari kita bilang, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan ada satu ayat kunci kita, Yeremia 9 ayat 11, toh Kang? Rancangan Tuhan bukan 29 ayat 11. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Masa lalu tidak dapat dirubah, tapi masa depan bisa dirubah. Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Amin.
Puji Tuhan. Yang paling terakhir saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan bilang begini. Yang berbahagia, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan yang melakukannya dengan setia. Amin. Puji Tuhan. Sekarang saudara, mari pemain musik. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan sudah dilepaskan malam hari ini. Ada 4 bagian penjelasan yang sudah disampaikan. Sekarang pertanyaan. Apa komitmen bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini? Kalau saya sampaikan komitmen Anda ketika dengar kebenaran firman Tuhan, langsung ambil keputusan. Tuhan, kalau ini pria ini Sakeus boleh mendapat perhatian Tuhan, saya juga akan mendapat perhatian Tuhan. Amin. Kalau Anda ingin mendapat perhatian Tuhan, 4 bagian ini harus Anda lakukan. Tuhan, mulai hari ini kita mau setia di gereja kita masing-masing. Dia mau di jemaat kayak di Sere, jemaat di Moronge, dia mau jemaat di mana? Baking komitmen malam hari ini mengambil keputusan. Kita mau setia dengan Tuhan. Dan percaya, ketika Anda setia dengan Tuhan, saudara, Anda akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Karena janji Tuhan. Oh, janji Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Makanya tuh pria-pria dia mau binasakan. Tidak mau masuk-masuk gereja supaya tuh gereja cuma perempuan semua. Gereja yang kuat itu ketika lengkap. Amin. Tetapi firman Tuhan bilang ayat B, tetapi aku datang agar supaya engkau memperoleh hidup berkelimpahan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan.